dengan posisi badannya itu telanjang sob. Lalu dia hanya kelihatan paha sebelah kanannya saja sob. Sementara itu juga ditemukan banyak darah yang sudah mengering di sekitar jenazah sob. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Julian di sini. Kali ini sob, kita mau menceritakan lagi salah satu kisah mistis yang terjadi di Jogja. Judulnya adalah kisah mistis rumah kos wanita korban pembunuhan di Taman Sari sob. Cerita bermula ketika beberapa penghuni kos mulai meninggalkan kos sob. Hal tersebut terjadi karena ada kematian tragis yang menimpa Aminah, 31 tahun di kos di daerah Taman Sari. 25 tahun menyebutkan bahwa setelah kejadian pembunuhan si Aminah itu, rumah kos di sana tiba-tiba menjadi seram sob. Apalagi korban tersebut mayatnya dibunuh dan ditemukan dalam keadaan busuk. Itu menyebabkan banyak orang di sana atau penghuni kosnya mulai agak panik sob, dan mereka berharap bisa segera keluar dari kos tersebut. Perasaan serupa juga dirasakan oleh Wulan sob, 24 tahun. Kosnya Wulan berhadapan langsung dengan kamarnya si Aminah ini tadi. Jadi dia merasakan ada beberapa hal janggal yang terjadi setelah kematiannya si Aminah. Dia mengatakan bahwa bau busuk yang timbul akibat dari mayatnya si Aminah itu masih tercium di kamarnya sob. Padahal kamarnya itu berjarak sekitar 5 meter dari kamar kosnya si Aminah ini. Dan hal tersebut mengakibatkan dia sekarang tinggal di hotel. Dan dia juga tidak berani untuk tinggal di kamar kosnya sampai sekarang ini sob. Kematian dari Aminah ini sungguh sangat getih dan menyayat sob. Pasalnya si Aminah ini ditemukan dalam keadaan yang sudah membusuk dan tewas dengan luka tusukan di rusuknya. Warga mendobrak kamar Aminah ini karena warga sudah tidak kuat untuk mencium bau bangkai yang sudah selama berhari-hari sob di sana. Diperkirakan bahwa Aminah ini sudah meninggal 3-4 hari sob dari ditemukannya pertama kali. Didi Purwanto sebagai ketua RT saat ini bercerita sob, pada Jumat sore ketika dirinya baru pulang dari kerja, dia dihubungi oleh Yeye. Yeye itu adalah adik dari pemilik kos itu sob. Yeye memanggil Pak RT karena dia merasa ada bau busuk yang sudah selama beberapa hari tercium di kamar lantai 2 di kosnya sob. Setelah ditelusuri ternyata bau busuk itu berasal dari kamar 204 miliknya si Aam sob. Pak RT saat itu memanggil warga bermaksud agar ada saksi sob ketika nanti terjadi apa-apa dengan si Aminah tadi. Lalu pada pukul 7:30 malam akhirnya kamar kos tersebut didobrak dan ditemukan bahwa ada korban ataupun mayat yang sudah meninggal sob di sana. Mayat tersebut adalah mayat milik si Aminah. Menurut Dedi, saat itu kondisi kamar sangat gelap sob. Dia harus menggunakan senter untuk melihat kondisi di sekitar kamar. Posisi korban saat itu miring sob, menghadap ke tembok dengan posisi badannya itu telanjang sob. Lalu dia hanya kelihatan paha sebelah kanannya saja sob. Sementara itu juga ditemukan banyak darah yang sudah mengering di sekitar jenazah sob. Di saat bersamaan saat pengecekan kamar itu, tiba-tiba salah satu warga yang ikut mengecek di sana namanya Meti di luar kamar, dia mengalami kerasukan sob. Dia menjadi teris. Si Meti ini berteriak-teriak sob. Dia berteriak-teriak bahwa dirinya ditusuk-tusuk dan dia juga mengalami penyiksaan dengan disilet badannya. Dia mengatakan juga motornya dibawa oleh seorang lelaki sob. Dia selalu menunjuk ke kamar kosnya si Aam. Dia juga mengatakan, "Jangan lihat-lihat badan saya malu." Warga menduga bahwa arwahnya si Aam itu sedang merasuki tubuhnya si Meti sob. Tapi saat ditanyakan kepadanya siapa yang telah membunuhnya, dia tidak menjawab sob. Katanya dia ada yang melarang untuk mengatakan siapa yang telah membunuh dirinya. Kisah mistis ini sebelum dialami oleh si Meti juga dialami oleh warga sekitar sob. Menurut Dedi, warganya juga mendengar suara tangisan dan teriakan seperti minta tolong sob dari kamar kos itu. Pada saat itu pun juga si mayat si Aam ini belum ditemukan sob. Mungkin si Aam ini sedang minta tolong kepada warga saat itu. Semenjak mayatnya si Aam ini ditemukan, kejadian-kejadian mistis sudah tidak lagi ditemukan sob. Dedi yakin bahwa si Aam ini tewas dengan cara dibunuh sob, karena pas didobrak pintunya dikunci dari luar sob. Selain itu juga ditemukan luka-luka tusukan dan luka penganiayaan yang terjadi pada si Aam ini sob. Oke sob, itu tadi kisah mistis yang terjadi di rumah kos wanita pembunuhan di Taman Sari. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik tombol komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.